Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana menghitung sekaligus mensimulasikan pada aplikasi CST untuk membuat antena Yagi Uda pada frekuensi 339 MHz. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah menghitung lambda, yang dimana rumus lambda adalah C per F C per F sama dengan C adalah kecepatan cahaya, yang dimana kecepatan cahaya dihitung dalam 3 kali 10 pangkat 8 per, kita masukkan angka frekuensi kita 339 kali 10 pangkat 6. Ketika sudah dijumlahkan, maka hasilnya akan 88 cm. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah reflektor, yang dimana reflektor sendiri memiliki tabel yang dapat teman-teman akses di Google ataupun di AI. Di sini 0,48 dikali lambda tadi 88 kita dikali 88, hasilnya 42,24 cm. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah driven. DR, dimana DR sama dengan 0,47 kali lambda, hasilnya 41,36 cm. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah direktor. Di sini kita akan membuat 5 elemen dengan 1 reflektor, 1 driven, dan 3 direktor. Pada direktor 1 kita masukkan 0,428 dikali lambda, yang dimana hasilnya sama dengan 37,664. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui D2. D2 0,424 dikali lambda, dimana hasilnya sama dengan 37,664. Maaf, 37,312. Selanjutnya D3 sama dengan D1 0,428 dikali 88 sama dengan 37,664. Selanjutnya ada space reflektor SR. SR sama dengan 0,2 dikali lambda,
hasilnya sama dengan 17,6. Dan juga space deflektor D sama dengan 0,2 kali lambda, hasilnya sama. Selanjutnya diameter dapat kita cari dengan mengkalikan 0,0085 dikali lambda sama dengan 0,748. Selanjutnya gap kita gunakan 1 cm. Ini cm, cm, cm. Selanjutnya kita masukkan angka-angka tersebut pada aplikasi CST untuk dapat mensimulasikan dan menampilkan miniatur dari antena tersebut. Pada bagian ini klik New Template. Selanjutnya klik bagian Microwave and RF or Optical. Klik bagian antena. Klik bagian Wire. Next. Pada bagian ini pilih Time Domain. Next. Ini kita ubah ke cm dan ini megahertz. Selanjutnya pilih bagian Next. Di sini karena saya ingin menggunakan ataupun menarget pada frekuensi 339 MHz, maka pada frekuensi minimalnya saya menggunakan 315 dan untuk frekuensi maksimalnya 363. Pada bagian monitor pilih E-Field, H-Field, dan Far-Field. Di sini sudah 339 pada frekuensi enternya. Lalu klik Next. Selanjutnya ini adalah tampilan awal. Tampilan awal dari CST. Pada angka perhitungan tadi kita bisa masukkan di dalam ini. Di sini karena saya sudah menyimpan dan menyalin pada bentuk notepad, maka tinggal di load parameter from file saja. Lalu di open. Ini tadi reflektor, driven-nya sesuai dengan angka perhitungan kita tadi. Selanjutnya pada bagian ini kita pilih bagian modeling. Pilih pada bagian silinder. Tekan ESC pada keyboard. Lalu pada nama kita ganti reflektor. Pada outer radius kita pilih D untuk menandakan dimensi. Ini 0 saja. Untuk ini kita ketik min R bagi 2. Ini plusnya. Lalu pada bagian material kita pilih load from material library. Lalu pilih aluminium. Lalu tekan load. Selanjutnya kita pilih preview, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik OK. Setelah sampai di tampilan seperti ini, kita lanjut menekan silinder kembali dan menekan ESC pada keyboard untuk membuat driven. Pada outer radiusnya tetap D. Di sini kita pilih gas reflektor. Lalu pada Z minimumnya kita ketik min DR bagi 2. Di sini DR bagi 2. Lalu kita pilih OK.
Setelah tampilan ini timbul, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, mengklik bagian silinder lalu ESC pada keyboard untuk membuat direktor satunya. Setelah itu kita pilih D, lalu SR, tambah SD, memberikan jaraknya Z minimumnya kita pilih min D1 per 2, lalu D1 2. Lalu klik OK. Selanjutnya lakukan lagi hal yang sama untuk membuat direktor 2-nya. Pada direktor 2, outer radiusnya tetap bagian dimensi. Selanjutnya pada bagian excenternya SR tambah SD dikali 2. Z minimumnya min D2 bagi 2. Z maksimumnya D2 bagi 2. Oke. Lakukan kembali hal yang sama, menekan silinder, tekan ESC pada keyboard, lalu direktor 3. Sini kita isi D. Ini pada excenter kita lakukan yang sama, R tambah SD, namun untuk pengkaliannya kita kali 3. Z minimumnya masih di sebelumnya namun diubah menjadi 3 min D3 bagi 2, disesuaikan saja bagi 2. Lalu klik OK. Selanjutnya setelah posisi pada seperti ini, selanjutnya kita menambahkan gap. Pilih silinder, tekan ESC pada keyboard, lalu kita ketik gap. Ini dimensi, di sini bagiannya space reflektor, Z minimumnya min G per 2, ini G per 2. Tampak pada antena belum ada gap sama sekali pada driven. Karena itu untuk drivennya terbelah, kita klik komponen, lalu klik komponen lagi, kan driven. Setelah pilih driven, kita pilih boolean, lalu subtract, pilih gap, tekan enter. Hasil pada drivennya sudah terbelah. Selanjutnya kita menambahkan fix pada ujung belahan dari driven. Pilih fix, tekan pada bagian ujung, klik 2 kali. Selanjutnya begitu juga pada bagian satu lagi ya, pilih fix, tekan 1 kali lagi. Nah, setelah bagian ini kita bisa lanjut ke bagian simulasi. Pilih simulasi, pilih discrete port, tidak usah ada yang diatur, langsung OK saja. Lalu pilih setup software, lalu klik pada bagian S parameter setting, centang normalize to fixed impedance agar tersetting pada bagian 50 ohm, lalu klik start. Selanjutnya kita tunggu lebih kurang 10 menit. Oke, baik. Di sini sudah selesai pada bagian simulasinya. Selanjutnya kita cek pada bagian one D result. Ini yang ada 1D, terus kita pilih S parameter, lalu S1.1. Di sini dapat kita lihat bahwa angka frekuensinya masih jauh dari apa yang kita harapkan, yang dimana kita tadi ingin menargetkan pada frekuensi 339 MHz, namun saat ini hasilnya masih menunjukkan pada 347,74 MHz. Agar
frekuensinya bisa sesuai dengan target kita, maka pada parameter list kita tambahkan OP, yang dimana OP ini artinya optimalisasi. OP sama dengan angka dari frekuensi saat ini 347,74 dibagi angka frekuensi yang kita harapkan, yaitu 339. Setelah itu pada bagian R, pada bagian reflection, kita ketik kali OP. Kalau ada timbul seperti ini, tekan OK saja. Pada bagian DR juga kita kalikan OP. D1 juga kita kalikan dengan OP. D2 juga kita kalikan dengan OP. D3 juga kita kalikan dengan OP. Setelah itu kita masuk ke bagian home. Untuk melanjutkan simulasinya, tekan bagian start simulation. Di sini bisa kita tunggu lebih kurang 5 menit. Oke, pada posisi ini sudah timbul dua grafik. Yang pertama, sebelumnya masih pada grafik 345 MHz. Setelah kita tadi optimalisasi, di sini dapat kita lihat kita bisa tekan move axis marker to minimum. Di sini sudah 339 MHz pada frekuensinya. Dapat kita lihat juga pada far field-nya. Gambarannya seperti ini. Dapat kita animasikan. Pada bagian far field cuts-nya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya bisa kita klik pada bagian modeling. Inilah tampilan dari 339 MHz frekuensinya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.